Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Halo Sobat Friendly, perkenalkan saya Sofaro, Duta Perpustakaan periode tahun 2025-2026. Setelah sekian lama tidak berjumpa, akhirnya kita dapat berjumpa kembali di Podlib, Podcast Library pada episode pertama volume ketiga. Ini merupakan podcast pada episode pertama Program Kerja Duta Perpustakaan tahun 2025-2026. Kita kembali tepat di bulan November, dan pada hari Senin kemarin kita baru saja memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan bukan hanya sekedar peringatan sejarah, melainkan juga momentum bagi kita semua untuk kembali menelisik arti sejati dari kata pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang rela berkorban untuk dirinya sendiri dan juga hal yang lebih besar, yaitu untuk bangsa, juga keadilan dan juga kemanusiaan. Di era modern saat ini, kesadaran sebagian dari mahasiswa terhadap makna kepahlawanan sudah hampir memudar. Nilai perjuangan yang dulu dijunjung tinggi kini hanya diperingati secara seremonial tanpa dihayati maknanya. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan terkadang terjebak dalam zona nyaman dan juga sikap apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Padahal semangat kepahlawanan bukan hanya sekedar mengenang jasa masa lalu, melainkan juga meladeni keberanian, kepedulian, dan juga tanggung jawab. Oleh karena itu penting bagi seorang mahasiswa untuk dapat kembali menumbuhkan semangat juang para pahlawan dengan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, yang seseorang yang sehari-hari berkecimpung dalam perjuangan mahasiswa. Ada Kak Fathul Ibad, yang merupakan Menteri Koordinator Dinamisasi Kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Pekalongan. Halo Kak Ibad, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pertama kali ke perpus. Oke. Kita akan berdiskusi mengenai Hari Pahlawan, kemudian mahasiswa, organisasi, konstelasi perjuangan, dan karena ini merupakan podcast perpustakaan, kita juga akan membahas buku-buku yang dibaca oleh Kak Ibad beserta rekomendasinya. Udah siap, Kak? Gas, biar nggak kelamaan. Oke, Kak. Jika kita boleh meminjam semangat merdeka atau mati yang merupakan legalisi daripada pahlawan, bagaimana Kak Ibad mendefinisikan ulang makna pahlawan di tahun 2025 ini? Bagiku makna pahlawan sekarang, apalagi di era modern saat ini, pasti nggak lagi perjuangan angkat senjata, bukan perjuangan fisik, bukan lagi memekikan NKRI harga mati. Itu bagiku jelas bukan domain ke situ. Tapi sekarang bagaimana teman-teman seluruh elemen masyarakat itu berani untuk meneriakan NKRI bukan harga mati, tapi harga hidup yang harus kita perjuangkan mati-matian. Karena kalau kita coba bedah secara kalimat, NKRI harga mati kalau sudah final sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu loh. Tapi kalau kita memperjuangkan kehidupan mati-matian, itu jelas berbeda secara makna. Nah, untuk bagiku pahlawan sekarang itu pasti yang punya kesadaran untuk membangun semangat kolektivitas, karena di era yang makin individualistik sekarang penting memupuk rasa kebersamaan, rasa kolektivitas untuk membangun ya mungkin kita bisa sebut sebagai sebuah peradaban yang lebih maju lah buat bangsa ini. Mungkin seperti itu. Sekali. Kemudian jika kita melihat perjuangan di tanggal 10 November, pelajaran atau implementasi apa nih Kak yang dapat diterapkan oleh mahasiswa sekarang? Pelajaran? Iya. Dari pahlawan ya berarti? Iya betul sekali, pelajaran di Hari Pahlawan. Nah kalau menurutmu sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, jadi dua sikap yang selalu saya terapkan dan saya implementasikan dari pahlawan itu ada kesadaran dan juga tanggung jawab. Jika pahlawan itu memiliki kesadaran untuk merdeka dan tanggung jawab untuk memerdekakan, maka saya sebagai seorang mahasiswi, dan juga bergabung dalam organisasi dan juga duta perpustakaan, saya memiliki kesadaran untuk memulainya, maka saya juga memiliki tanggung jawab untuk menekuninya, menjalaninya, dan
dan menyelesaikan dengan sangat baik gitu. Menarik, Sof. Kalau bagiku mungkin 3 poin besar ya untuk makna kepahlawanan. Yang pertama jelas integritas. Yeah. Integritas dalam artian keberanian untuk berpikir. Kemudian yang kedua keberanian moral. Yeah. Kemudian yang ketiga jelas kesetiaan terhadap rakyat ya. Kalau coba kita bedah, integritas atau keberanian berpikir itu jelas jadi satu fondasi yang harusnya jadi landasan ya, karena kita nggak bisa melakukan sebuah perilaku tanpa keberanian berpikir. Kalau aku pernah dapat satu pelatihan di salah satu forum, itu narasumber mengatakan kemerdekaan itu harus dicapai, yang step pertamanya adalah kemerdekaan berpikir. Kalau kita belum bisa merdeka secara berpikir, kita nggak bakal bisa merdeka secara bertindak. Mungkin itu nanti akan terkorelasi di pembahasan kita selanjutnya mungkin, Sof, yang nanti bakal bahas banyak soal buku. Oke, keren. Lalu nih Kak, tadinya kita juga sudah saya jelaskan ya bahwa podcast kali ini tidak hanya membahas mengenai Hari Pahlawan, tapi juga mengenai perbukuan. Nah, kemudian salah satu buku yang dibaca oleh Kak Iqbal itu ada buku apa nih Kak? Yang sudah selesai. Ya sudah selesai. Yep. Ada satu, tapi kayaknya nggak masuk kalau tak sebutin di sini. Okay. Ya mungkin kalau tema kita pada kesempatan yang baik ini adalah kepahlawanan, mungkin ya buku-bukunya Tan yang udah dipajang di depan, terus buku-bukunya Soekarno, terus mungkin beberapa tulisan, karena ada satu tokoh revolusioner itu namanya Sultan Syahrir. Orang-orang menyebutnya Bung Kecil. Itu kalau kita cari buku-buku karya beliau itu lumayan susah, karena beliau suka nulis di koran kalau dulu, di koran, terus majalah-majalah seperti itu. Kalau Kak Iqbal sudah menyelesaikan buku yang ada di Demas ini Kak, Madilog? Kalau Madilog udah, kalau yang ini belum. Oke teman-teman. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai buku Madilog. Buku ini tuh ditulis oleh Tan Malaka, sang revolusioner yang terkenal akan gagasan-gagasannya yang melebihi pada zamannya. Buku Madilog ditulis pada tahun 1942 sampai 1943 selama 8 bulan, di mana Tan Malaka menulisnya ketika di pengasingan di Sumatera Barat. Madilog ini merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan juga logika. Karena Kak Iqbal sudah selesai baca buku ini, kenapa Kak Tan Malaka di sini memilih ketiga konsep untuk disintesiskan? Dan mengapa Tan Malaka menyebutnya sebagai jalan keluar dari keterbelakangan bangsa Indonesia pada saat itu? Menarik. Jadi sekarang itu di rezimnya era Pak Prabowo itu kan kita lumayan sering dengar apa yang disebut sebagai PSN atau Program Strategis Nasional. Nah, menurutku Madilog itu harus jadi program strategis nasional. Basisnya adalah membangun akal sehat nasional. Karena dalam Madilog, kayak tadi ada 3 konsep berpikir: materialisme, dialektika, logika. Itu sebenarnya dasarnya adalah MDH atau materialisme dialektika historis. Itu salah satu metode analitis, metode berpikir yang diajarkan oleh beberapa tokoh pemikir lah, atau tokoh filsuf Barat, antara lain itu Karl Marx, terus Engels, terus Hegel. Nah, Tan itu mencoba untuk mungkin mengalkulturasi mungkin pemikiran MDH itu ke bumi Indonesia. Nah, bagi Tan, materialisme, dialektika, dan logika itu satu jawaban konkret untuk menyelesaikan apa yang menurut Tan itu sebagai mental kolonialistik. Di mana bagi Tan waktu itu di tahun, berarti kan itu era Jepang lah, 42-43. Tan menganggap masyarakat kita itu masih percaya logika mistika atau tahayul, padahal dalam konsep berpikir materialistik itu jelas basis berpikirnya atau basis analisanya itu
hal yang konkret, yang nyata, bukan tahayul. Sebagai contoh, mungkin apalagi di kultur masyarakat Jawa ya, Iya, oke. Indonesia itu nggak bakal merdeka kalau belum ada Satrio Piningit. Iya. Itu kan jelas tahayul, tidak bisa dibuktikan gitu loh. Kemudian kalau dasar dialektika yang dipakai Tan itu aku sendiri belum ngulik dalam, tapi kayak pakai konsep dialektikanya Hegel, di mana dialektika ini itu konsep apa namanya perubahan lah. Hal-hal itu harus kita dialektikakan agar menemukan satu konsep yang baru. Nah, logika itu jelas bagi Tan berpikir ilmiah dan rasional itu perlu bagi masyarakat kita di zaman itu, walaupun di zaman sekarang juga masih sangat relevan. Oke. Jadi Franslip, salah satu kepandaian dari bintang tamu kita kali ini adalah kepandaian dalam membumikan bahasa. Terbukti ketika penjelasan tadi Kak Ibet mengenai materialisme, dialektika dan juga logika itu sangat mudah dipahami. Kemudian nih Kak, dalam buku Magelang ini kan jelaskan adanya logika mistika. Nah, kenapa logika mistika ini dapat menghambat kemajuan berpikir masyarakat di Indonesia? Jelas. Jadi konsep mungkin bisa tak buka ya, aku lupa di halaman berapa. Oh. Mana nih? Bab 1. Tapi Kejauhan ini kok ya. penggunaan pasal-pasalnya pun menggunakan bahasa-bahasa yang Iya, bahasa masa lalu. Kalau ini mulai bab 1 itu kan di halaman 32 kalau di buku Matilo. Kalau pertanyaannya adalah kenapa sih kok logika mistika itu apa namanya menghambat ya, menghambat kemajuan bangsa? Karena kalau kita berpikir dengan basis logika mistika itu kita nggak bakal pakai logika yang ilmiah dan rasional, karena ya dia lebih mengedepankan apa namanya tahayul, lebih mengedepankan. Semisal katakanlah tak kasih contoh, orang-orang kita bahkan sampai sekarang itu masih mikir kemiskinan itu takdir. Iya, betul. Itu jelas. Kalau bagi Tan itu logika mistika karena tidak bisa dibuktikan. Padahal mungkin ada alasan yang lebih rasional daripada sebuah takdir, bahwa kemiskinan itu memang diciptakan sebagai sebuah kemiskinan struktural. Nah, kalau di zaman kolonial itu memang apa namanya rakyat bumi putra atau rakyat masyarakat pribumi itu memang sengaja dimiskinkan lewat banyak sistem yang dikelola sama Belanda, sama Jepang dan lain-lain. Kemudian tak kasih contoh lagi, semisal katakanlah apa ya, satu, kalau tadi kemiskinan itu takdir, terus orang bodoh itu nasib. Jelas itu kan bukan nasib. Iya. Orang bodoh itu mungkin bisa ada karena satu, mungkin akses pendidikannya tidak bisa terpenuhi misal, atau berasal dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu, akhirnya nggak bisa makan makanan bergizi, sehingga kapasitas kemampuan berpikirnya berkurang dibandingkan dengan anak-anak orang yang lumayan berdaya yang bisa dapat makanan-makanan yang sehat lah. Keren sekali. Jadi beberapa bulan lalu saya sudah menyelesaikan buku biografi dari Tan Malaka. Terus saya kembali lagi ke bacaan saya mengenai kesehatan juga kefarmasian. Kemudian saya juga beberapa hari yang lalu, minum ya? Iya, beberapa hari yang lalu saya juga mencoba baca buku Magelang ini, tapi saya merasa sedikit kesulitan akan penggunaan bahasanya. Lalu apakah ada rekomendasi buku pengantar sebelum membaca buku Magelang ini, Kak? Ya, kalau teman-teman lihat beberapa video kayak dari Kania Cita, terus Abigail Muria, itu pasti, enggak pasti, aku juga jarang nonton mereka. Kebanyakan orang yang mengulas Magelang di video, itu seringkali merekomendasikan buku dari penjara ke penjara. Tapi menurutku sebelum masuk ke situ, itu ada satu buku lagi dari Tan, itu berbahasa Belanda, tapi ya memang udah diterjemahkan.
ke bahasa Indonesia judulnya Narder Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Itu bahkan buku Narder Republik Indonesia itu lebih dulu muncul sebelum bukunya Hatta yang judulnya kalau tidak salah Indonesia Free. Itu juga ya artinya Indonesia Merdeka dalam bahasa Belanda. Kalau tulisan Bung Hatta itu waktu Soekarno di pengadilan terus buat pleidoy Indonesia menggugat. Nah, buku Menuju Republik Indonesia atau Narder Republik Indonesia itu ditulis tahun 1925. Itu bagiku itu blueprint pemikiran politik Tan ya sebelum nantinya menuliskan Madilog sebagai jalan lah menuju masyarakat yang merdeka total 100%. Karena Bung Karno pun waktu membaca buku Menuju Indonesia Merdeka itu dalam salah satu kisah beliau lumayan tergugah dan mencari ini sebenarnya Tan itu siapa. Walaupun pada akhirnya mereka sempat bertemu di waktu Romusa, tapi Tan memakai nama lain. Aku lumayan lupa waktu itu. Hussein apa siapa pakai namanya. Kalau tidak salah buku yang Narder Republik itu buku yang mengusung Indonesia Republik atau bukan? Aku kurang paham, tapi aku punya PDF-nya. Itu untuk buku yang fisiknya apakah ada, Kak? Atau Kayaknya ada. Ya? Kayaknya ada. Harusnya ada. 15 halaman. Harusnya ada. Oke, jadi ada 2 rekomendasi buku sebelum membaca Madilog itu ada Dari Penjara ke Penjara sama ada buku Narder Republik yang ditulis oleh Tan Malaka. Nah, kemudian Kak, saya di sini ingin menghubungkan garis merahnya antara Hari Kepahlawanan kemudian buku Madilog sebagai dasar berpikir logis dan juga tentang organisasi yang Kak Ibad ikutin. Dengan adanya semangat kepahlawanan dan adanya Madilog sebagai dasar berpikir, apa tantangan terbesar dari organisasi yang Kak Ibad ikuti dalam mencapai dinamisasi kampus pada saat ini? Kalau tantangan jelas di era sekarang ya, orang-orang mikirnya udah praktis lah. Aku melakukan hal A biar dapat B, melakukan C biar dapat D dan lain-lain. Ya pragmatisme lah istilahnya. Itu jelas gimana tantangan terbesarnya adalah menjaga idealisme sebagai seorang mahasiswa yang harusnya memang ya seperti itulah di waktu aspek kan pasti dikeluar-keluarin gitu, agent of change, agent of control dan lain-lain. Bagiku menjaga idealisme itu tantangan terbesar. Lantas dengan posisi Kak Ibad sebagai Menko Dinamisasi Kampus, bagaimana implementasi ini dari nilai kepahlawanan pada pahlawan itu sendiri? Nilai kepahlawanan itu kayak coba tak beda lagi ya. Kalau tadi apa di awal udah ngomong soal integritas, keberanian moral, terus kesetiaan pada rakyat. Mungkin itu yang selalu tak jadikan refleksi ya, walaupun mungkin memang teman-teman ngomong wah lah ini BEM A B C D. Ya itu namanya dinamika organisasi lah. Tapi kalau aku di Kemenko DKBEM itu tetap aku coba tak jadikan bahan refleksi 3 poin tadi, integritas, kemudian keberanian berpikir dan keberanian moral, kemudian kesetiaan pada rakyat. Karena yang tak lihat sekarang organisasi mahasiswa itu sekarang orientasinya udah bergeser. Kalau aku coba pinjem kutipannya Pram di salah satu buku di Tetralogi Pulau Buru, didiklah rakyat lewat organisasi, didiklah penguasa melalui perlawanan. Organisasi yang harusnya jadi basis pendidikan, kemudian perlawanan, kemudian sebagai ya kita bisa katakan sebuah ruang atau wadah untuk check and balance lah sama penguasa, ternyata sekarang bergeser. Apalagi sekarang banyak tawaran-tawaran yang lebih menarik mungkin beasiswa A, beasiswa B. Walaupun memang itu basisnya juga yang mereka berorganisasi juga. Oke, Kak Ibad. Diskusi kita tentang kepahlawanan, buku dan organisasi ini sungguh memantik banyak pemikiran. Terbukti ketika sebelum video ini tayang, kami sudah menerima banyak sekali pertanyaan dan karena adanya keterbatasan waktu, kita sudah
memilih 3 pertanyaan terbaik yang wajib dijawab oleh Kak Ibad. Yang pertama, ini ada pertanyaan yang sebenarnya juga yang saya tanyakan. Bagaimana tanggapan Kak Ibad mengenai pengukuhan Bapak Soeharto sebagai seorang pahlawan? Tanggapan Ya, betul. itu kan berarti kemarin tanggal 10, ini tanggal 13, berarti 3 hari yang lalu. Aneh sih menurutku karena itu pengukuhan Soeharto sebagai pahlawan itu kok bareng sama pengukuhan Marsinah juga jadi pahlawan juga. Menurutku itu kontradiktif karena kalau coba kita kita sederhanakan case-nya itu ada satu pencuri sama orang yang dicuri, terus selesai udah meninggal semua, tapi kok malah dikenang bareng, kan harus kan nggak mungkin ya, karena Marsinah itu orang yang memperjuangkan hak-hak buruh kemudian mati ya lumayan aneh lah kalau tak sebut di sini karena kan ditembak bagian alat vitalnya dan lain-lain. Tapi rezim yang waktu itu berkuasa malah sekarang dikukuhkan sebagai pahlawan. Apalagi kemarin ada satu menteri di kabinetnya Pak Prabowo itu malah ngasih statement konyol, menurutku konyol karena dia berstatement bahwa ya sudah seluruh presiden saja kita kasih sebagai gelar pahlawan, padahal kan nggak masuk, karena kalau kayak gitu berarti gelar kepahlawanan itu gelar yang bisa didapatkan lewat jalur politis gitu loh. Bukan karena pengabdian mereka terhadap bangsa, bukan karena kebesaran jasa mereka terhadap negara. Kacau memang, tapi mungkin ya karena presiden sekarang menantunya Pak Harto ya, jadi ya kayak gitu, aneh lah. Tapi kan terus gelombang penolakan kan masih sampai sekarang kan masih banyak. Barangkali nantinya semua presiden bisa diberi gelar pahlawan juga kan? Iya, aneh itu, malah aneh. Gelar pahlawan kok jadi gelar politis. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaan kedua itu mengenai kepercayaan lama seperti kesurupan, mungkin nyangkut juga seperti santet ya dan sebagainya. Menurut Kak Ibad nih, apakah ada kepercayaan itu jika disambungkan sama ini deh buku Madulok mengenai logika misalnya itu masih nyambung sepertinya? Gimana ya? Aku nemenin temenku yang kesurupan, tapi aku sendiri nggak percaya gitu loh kalau dia kesurupan. Nah kalau kita tanyakan ke Tan, itu jelas dia nggak mungkin percaya adanya kesurupan sama santet gitu loh, karena itu nggak bisa dibuktikan gitu loh. Oke, misal katakanlah santet, misal perutnya diisi paku, misal loh beneran dikasih paku, itu kalau secara konsep materialis nggak mungkin, karena benda pakunya itu ditransfer kok tiba-tiba kok sampai perut. Kalau misal memang bener, kenapa kok nggak kita jadikan industri aja, ngirimnya nasi padang gitu loh. Itu jelas kapital luar kalah. Jadi bagiku nggak masuk akal kesurupan, santet, kalau memang nggak bisa dibuktikan secara rasional dan ilmiah loh. Iya betul. Kalau dari saya ya, saya selalu diketawakan ya kalau misalkan saya bilang kalau kesurupan, santet dan lain itu tidak ada. Saya tuh selalu dibilang seperti ini. Di rumah dorong pernah ngerasakan sob. Saya langsung mikir adanya, misalnya ketika orang tersebut didiagnosis, tapi ternyata diagnosis dari medis itu menyatakan bahwa orang tersebut tidak sakit, tapi si pasien yang merasakan. Itu kemungkinan karena maaf sebelumnya kurangnya pengalaman dari para medisnya, dan solusinya adalah periksa ke yang lain gitu, tidak hanya ke satu tempat tapi ke beberapa untuk mengerti apa sih diagnosis sebenarnya. Kemudian jika disambungkan dengan kesurupan, itu ngaruhnya ke depresi,
Iya, aku pernah emosionalnya. dengar. Ya, kemungkinan orang tersebut sudah terlalu lama memendam banyak masalah, kemudian dia tidak punya teman untuk mendiskusikannya, dan pada akhirnya ada suatu momen di mana dia merasa semuanya itu penuh di dalam dirinya. Kemudian dia, ya seperti itu, Meledak lah, ya meledak, emosinya mendengar meledak. bisikan-bisikan iblis lah gitu. Iya, Dan ketika seseorang tersebut diberi perhatian sekali, ketika dia melakukan itu, kemungkinan dia juga akan melakukan hal tersebut seterusnya agar mendapat perhatian itu. Gitu. iya. Aku juga pernah ngobrol sama temanku, ya yang jurusan psikoterapi lah, anak UIN. Ya menurut mereka juga kesurupan itu nggak ada. Ada, aku tapi lupa. Itu ada satu apa namanya, satu teori yang mereka pelajari soal, ya soal hipnotis juga, hipnotis kesurupan dan lain-lain. Bagi mereka nggak ada. Iya, betul. Tapi itu semua harus kita pisahkan gitu loh. Iya, betul. Kalau di apa namanya, ditendang langsung pakai nas di kitab suci, ya nggak bisa kita perdebatkan gitu loh. Wah, kamu nggak percaya hal-hal gaib. Langsung nggak bisa berkomentar. Ya balik lagi ya, kalaupun orang tersebut memang bisa melihat sesuatu hal yang goib, ya mungkin dicek kembali apakah itu halusinasi atau memang benar gitu. Dan kalaupun benar, kok kita nggak bisa melihat gitu? Iya. Ya, Harusnya kan bisa dipelajari. Betul. Oh, menarik nih. Selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan terakhir mengenai kebodohan dan mindset buruk. Nah, apakah hal itu bisa diubah dari masyarakatnya ataupun dari segi pemerintahannya? Kebodohan. Kalau aku beberapa kali ya, ada buku-buku atau bacaan-bacaan di internet, majalah yang pernah tak baca. Sebenarnya kalau ini konteksnya mungkin di Indonesia ya, kebodohan itu memang sengaja diciptakan, sengaja mungkin istilah kasarnya diperkembangbiakan mungkin kebodohan itu, biar nantinya penguasa atau rezim itu bisa seenaknya sendiri. Terbukti kemarin waktu pemilihan presiden misal, jelas orang-orang lebih memilih gaya kampanye yang joget-joget gitu loh, nggak dengan ya banyak euforia seperti itulah. Masyarakat kita itu sering dirinah-bubukan sama hal-hal yang sifatnya euforia. Iya, betul. Dan saya tuh pernah baca buku Bicara Itu Ada Seninya. Di situ terdapat salah satu, intinya ada tulisan seperti ini, bahwa untuk dapat menarik perhatian masyarakat ataupun orang banyak adalah dengan memainkan emosinya. Iya. Dan itu relate sama kampanye kemarin, ya ada sedikit mengenai emosi. Di situ saya mikir, oh ternyata seperti ini realitasnya, ternyata memang bisa digunakan. Iya, lah kalau di Madilog itu kan kalau kita pahami ya, Tan Malaka itu pengen bangsa kita merdeka, itu bukan merdeka yang seperti ini gitu loh, tapi masyarakatnya merdeka dulu secara berpikir, yang Tan sebut sebagai kemerdekaan total, tanpa kompromi terhadap Belanda dan Jepang, tanpa kompromi dengan hal-hal lain. Kalau menurut Tan kan kita nggak, masa kita mau berunding sama maling yang udah masuk ke rumah kita gitu loh. Dan hal itu yang menurut Tan kurang cocok. Tapi ya ternyata dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain gitu loh. Mungkin kalau konteksnya sekarang kan kebodohan itu bisa dipelihara oleh dirinya sendiri. Yeah. Misalnya terlalu banyak main ponsel, terus terlalu sering terpapar sama konten, kemudian penurunan konsentrasi karena adanya video-video berdurasi pendek. Nah, solusinya adalah ya mau nggak mau harus berhenti dari itu semua. Tapi susah. Nah. Tapi gini Sof, mungkin kalau konteksnya sekarang ya, aku pernah ngobrol sama anak PBSI. Kalau menurut dia
konsep literasi sekarang itu harusnya udah bergeser. Nggak cuma kita baca buku gitu loh. Kalau menurut dia, karena kita bisa dengerin podcast misal, atau ya hal-hal lain yang intinya kayak gitu loh. Jadi literasi itu sekarang nggak melulu baca buku berapa halaman, 600 halaman kayak Madilog gitu loh. Tapi kita juga bisa dengerin podcast atau berdiskusi mungkin dengan orang yang sama-sama paham ya. Tapi kan juga realitanya tidak semua orang seperti itu. Betul. Itulah permasalahannya. Dan apa ya? Saya tuh selalu merasa kalau kebanyakan yang main ponsel itu udah bergeser dari anak kecil, kemudian SMP, SMA, itu kebanyakan mereka lebih memilih mendiskusikan hal-hal yang masih booming di media sosial. Iya, ya FOMO lah. Ya, FOMO-FOMOan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana nih Kak, cara solusi terbaiknya? FOMO. Kalau menurutku, asalkan masih baik ya, konteksnya baik loh. Oke. Masih nggak apa-apa. Termasuk aku kemarin sempat ngobrol sama satu orang lah. Dia pengurus nasional salah satu organisasi. Aku tanya, Mas, waktu kemarin demo di bulan Agustus sampai September, itu kan banyak anak-anak STM. Iya, betul. Yang pasti nggak paham konteksnya dan pasti FOMO. Iya. Ini cara ngatasinnya gimana, Mas? Jawaban dia, iya memang itu yang kita perlukan, orang-orang FOMO kayak gitu. Nah, kalau nggak ada orang-orang FOMO kayak gitu, masa aksi nggak banyak. Kita nggak bisa nge-highlight berita gitu loh. Lah mungkin ya kita main perspektif masing-masing ya. Mungkin untuk beberapa kondisi memang mungkin orang-orang FOMO ini dibutuhkan gitu loh. Luar biasa sekali. Oke, Friends Live, diskusi kita hari ini bersama Kak Fatul Ilbad benar-benar memberikan perspektif baru. Kita belajar bahwa kepahlawanan di era modern adalah soal keberanian intelektual dan juga aksi nyata yang logis. Sebelum kita akhiri episode 1 volume ketiga ini, Kak Ilbad akan memberikan closing statement, terutama bagi mahasiswa di luar sana. Silahkan, Kak. Oke, sekalian aku mau rekomendasiin buku lah, Sof. Oke, boleh. Mungkin masuk ke rekomendasi buku dulu ya, teman-teman. Sebelum kita ngobrol, aku sama Sofa ngobrol itu aku sempat tanya, karena aku juga lihat snapnya kan, oh udah ada pengadaan buku Madilog, oh ternyata emang banyak yang minta ada buku Madilog kan di perpus Unikal. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai membaca buku-buku yang ya bisa kita katakan agak berat lah buat teman-teman yang ya kayak aku jarang baca buku gitu ya, agak berat. Dan mungkin bisa teman-teman mulai kayak tadi udah dijelasin Aku Sama Sofa, dan Republik Indonesia dari penjara ke penjara, kemudian Madilog. Terus aku kemarin itu juga ngobrol sama satu temanku anak FEB, itu dia lumayan suka sama buku-buku feminisme. Nah, ya mungkin ini sekedar rekomendasi aja buat teman-teman yang memang suka bahasan-bahasan feminisme. Itu ada kok satu konsep feminisme dari salah satu tokoh bangsa, yaitu Bung Karno, yang bagus. Itu ada satu buku judulnya Sarinah, Kewajiban Perjuangan Perempuan Indonesia. Itu juga bagus. Terus satu lagi ada punyanya Romo Magnis, Franz Magnis Suseno kalau tidak salah nama panjangnya. Itu buku pemikiran Karl Marx. Itu juga bagus kalau teman-teman. Jadi nggak usah baca Das Kapital yang 3 jilid tebelnya segini gitu loh. Cukup baca buku itu. Cukup baca itu dulu kalau misal mau baca Das Kapital ya monggo. Terus untuk closing statement berarti ya. Closing statement. Ya bagiku pahlawan itu sekarang bukan cuma yang dulu berani mengangkat senjata, kemudian teriak paling lantang, petir, merdeka dan lain-lain. Tapi sekarang adalah bagaimana cara kita membangun
membangun kesadaran kolektif menurutku. Karena di kehidupan sekarang itu masyarakat udah bergeser menjadi lebih individualistik, lebih pragmatis, kemudian lebih suka yang instan. Nah, bagiku membangun kesadaran kolektif agar nantinya kita menjadi masyarakat yang ya Indonesia terkenal guyup rukun lah. Itu bisa kembali karena kekuatan bangsa kita secara sejarah itu persatuan gitu loh, bukan tercerai-berai sendiri-sendiri. Begitu kayak gitu. Kemudian pada akhirnya Hari Pahlawan ini harus kita jadikan satu refleksi bersama agar ini nggak cuma jadi seremonial tiap tanggal 10 November ya, tapi jadi refleksi kita sehari-hari bagaimana caranya nilai-nilai kepahlawanan yang baik menurut perspektif teman-teman sendiri itu bisa terimplementasi, terejawantahkan dalam cara hidup kita masing-masing. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penutupnya Kak Ibad yang sangat menginspirasi. Semoga semangat kepahlawanan ini terus menyala. Dan untuk friendship semua, terima kasih untuk telah menemani comeback kita pada episode pertama volume ketiga. Jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga share-share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.